Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Masuk dalam bab Maja'a fi Al-Law. Bab berkaitan tentang Al-Law. Jikalau, sekiranya. Jamaah hormati, bab ini akan membahas tentang penggunaan kalimat jikalau sekiranya. Kapan nanti terlarang, kapan nanti diperbolehkan. Asy Musaimin, sebelum kita baca penjelasan dari Dr. Shalih Fauzan, beliau memberikan rincian penggunaan kalimat jikalau sekiranya. Pertama, antustakmala fil i'tirad ala syar'i wa hadza muharramun. Kalau dipakai untuk memprotes syariat, maka ini haram. Misalkan lau atau una makutilu. Kalimat ini dipakai orang-orang munafik memprotes ketetapan ketika Rasul menetapkan perang Uhud. Kemudian orang-orang munafik ini pengennya, wis, gak usah mangkat. Akhirnya yang berangkat itu sekian puluh, 70-an sahabat itu mati syahid. Lalu orang munafik ini protes kepada syariat, jikalau mereka mentaati kami, mereka nggak akan terbunuh. Jadi kata-kata jikalau, kalau dipakai memprotes syariat, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam rangka memprotes takdir. Memprotes takdir. Jamaah hormati, protes takdir itu masih sama dengan pembahasan perang Uhud. Kalau mereka mentaati kami, ikut duduk, mereka nggak mungkin terbunuh. Padahal kematian itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seorang ditetapkan mati, walaupun di tempat tidur ya mati. Ya mati. Kemudian mereka protes. Wah, misalnya melu lungguh-lungguh ning kene ora mungkin mati. Memprotes ketetapan takdir. Jikalau, ini pun juga tidak diperbolehkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam rangka penyesalan atau ya kesedihan terhadap satu perkara. Ini juga hukumnya haram. Misalkan orang tua sudah ngomong sama anaknya, "Le,
besok rasa mangkat melu renang neng laut. Iya. Kemudian ngeyel. Begitu berangkat, Allah takdirkan kena ombak, tenggelam, tidak selamat. Kemudian seorang tua ini mengatakan, jikalau kemarin manut orang tua, dalam rangka untuk menyesal, kok yang ngeyel mentoleh, maka seperti ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Sikap seseorang kalau memang sudah terjadi, ya wis. Makanya nanti jikalau membuka pintu syaitan, kesedihan itu akan semakin berlanjut. Ya kalau sudah terjadi ya wis, qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah ketetapan Allah, Allah akan lakukan apa yang Allah kehendaki. Itu yang ketiga. Yang keempat, jikalau itu dipakai untuk melakukan kemaksiatan dengan alasan takdir. Dengan alasan takdir. Nanti kalau dalam ayat, wah aja musyrik. Apa katanya? Lau sya'allahu ma'asrafna. Kalau Allah menghendaki, kami nggak akan syirik. Seperti ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Menunjukkan dia tidak paham. Bahwasanya takdir itu, kauniyah, kita tidak tahu. Tapi ketetapan syariat kita diperintahkan berikhtiar. Mendem toh Kang. Yen Allah menghendaki aku ora mendem lah ya ora mendem. Ya. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan. Hukumnya juga termasuk perkara yang batil. Perkara yang batil. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, jikalau itu dipakai untuk tamanni, angan-angan. Kalau berkaitan dengan angan-angan, hukmuhu hasbul mutamanni. Hukumnya sesuai dengan orang yang berangan. Contoh, kalau berangan baik, maka dia dapat pahala. Pernah kita sampaikan, manusia itu terbagi menjadi 4. Paling baik, Allah kasih harta, Allah kasih kesolehan. Hartanya dipakai untuk jalan ketakwaan. Itu terbaik. Yang kedua, Allah kasih kesolehan, kasih ilmu, tapi nggak dikasih harta. Tapi dia punya niat, jikalau Allah berikan kepadaku harta, lau ana limala la amiltu bi amali fulan. Saya akan beramal seperti si fulan. Hartanya dipakai jalur ketakwaan. Jikalau yang seperti ini baik. Karena dia memiliki niatan yang baik. Tapi jikalau yang niatan berangan yang buruk, seperti golongan yang keempat. Kan golongan yang ketiga, manusia itu Allah kasih harta, tapi nggak dikasih kesolehan, nggak dikasih ilmu. Semua hartanya dipakai untuk kemaksiatan. Nah yang keempat, mesake. Nggak dikasih kesolehan, nggak dikasih ilmu, miskin lagi. Tapi dia memiliki niatan angan-angan yang buruk. Apa itu? Kalau misalkan aku diberi harta, aku akan lakukan seperti jenis yang ketiga tadi. Wis misalnya sugih saya poya-poya, zina, tak pol-pol ke jem-jeman. Opo bekonang itu belum seberapa, topi miring, Jack Daniel, opo nah. Iya. Itu dia akan lakukan seperti itu. Nah itu angan-angan yang seperti itu dosa. Rincian yang ke-5. Rincian yang ke-6, itu antus ta'mala fil khabaril mahdi. Sekedar untuk penghabaran semata. Penghabaran semata. Misalkan, misalnya aku udah ingin mangkat, dapat ilmu. Jikalau kami kemarin berangkat dapat ilmu, penghabaran. Misalnya kemarin kami berangkat, mancing misalkan, dapat iwak banyak. Itu hanya sekedar penghabaran. Kamu ramukan, jangan mangkat lah, gelem mangkat no. Tapi bukan penyesalan. No. Hanya sekedar penghabaran. Tapi kalau penyesalan, nggak boleh, sudah dibahas. Ini 6 rincian yang disampaikan oleh Utsaimin berkaitan tentang penggunaan laut.
Kemudian kita lihat lau yang terlarang dalam syariat. Penulis membawakan surat Al-Imran ayat yang ke-154. Yaquluna lau kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, jikalau kami memiliki wewenang dalam urusan itu, tidaklah kami terbunuh di sini. Tidaklah kami terbunuh di sini. Ayat ini, saudara yang saya hormati, Allah menghabarkan tentang keadaan orang munafik dalam perang Uhud. Kan tadi kita sampaikan perang Uhud itu pelajarannya luar biasa. Pertama, kaum muslimin menang. Tapi di akhir tertimpa kekalahan karena pasukan pemanah yang di atas bukit Uhud menyelisih perintah Nabi. Kan perintahnya Nabi, kalau pernah lihat di Uhud itu, bukitnya sini, perangnya di bawah sini. Strategi Nabi itu luar biasa. Beliau tempatkan pasukan pemanah di atas bukit. Zaman dahulu pasukan pemanah itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Kemudian Nabi katakan, kalau kalian lihat kami menang, jangan tinggalkan pos. Ketika itu sudah menang. Sudah menang. Ya, akhirnya mereka terjadi perselisihan. Kata Nabi, jangan tinggalkan pos. Satunya harus menang ngopo. Akhirnya turun. Waktu itu salah satu komandan perang orang kafir Quraisy, Khalid bin Walid. Khalid itu zaman jahiliyah dikenal memiliki strategi perang yang luar biasa. Saya baca itu pas melawan Persia apa Romawi itu beliau terapkan strategi yang belum pernah beliau terapkan. Menang itu. Akhirnya Khalid itu dengan kecerdasannya di masa jahiliyah itu begitu dipukul mundur lari, melihat pasukan pemanah di atas bukit nggak ada, putar balik, serang dari atas. Kaum muslimin tertimpa kekalahan, 70-an penghafal Quran mati syahid. 70 loh ini. Ini luar biasa ini. Orang munafik itu sebelum berangkat biasa. Orang munafik itu kalau berkaitan dengan perang, gembosi. Kalau nggak gembosi, ya nanti kalau melu gawe ribet itu. Bikin kacau. Sebelum berangkat itu harus ngomong. Mending rasa mangkat ini. Ya, rasa mangkat. Mending lunggu-lunggu ning kene. Begitu kejadian seperti itu, mereka pun mengatakan, ya, kalau misalkan kami punya wewenang mengambil keputusan, nggak mungkin korban 70 nyawa. Kalau bahasa mereka, mati sia-sia. Wal iyadzubillah. Kalimat itu terlontar. Satu, sudah diterangkan oleh Musaimin, protes ketetapan syariat. Protes ketetapan syariat. Syariat itu kalau mensyariatkan sesuatu, ya sudah. Jangan diprotes. Wah, misalnya ya aturan syariat itu pembagian waris wong lanang karo wong wedok padha jatahku akeh. Protes. Tidak terima dengan ketetapan syariat. Yang kedua, kematian itu sudah merupakan takdir. Kematian itu sudah merupakan takdir. Tadi malam pas membahas tentang iman kepada takdir, salah satunya memunculkan keberanian. Orang itu kalau iman kepada takdir, yakin namanya kematian itu sudah Allah tuliskan. Kalau Allah berkehendak seseorang mati, mati itu. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, enggak. Walaupun neng hati itu, wah, jantung mau copot. Apa itu? Peluru itu nyerempet rambutku sini. Sering. Misalnya meleset 2 senti kena batuk. Iya, lah memang Allah belum tuliskan toh. Belum tuliskan. Seseorang itu kalau belum dituliskan kematian, ranjunya di depan, dia lewat di situ, orang mida itu. Karena kalau logika nih, wah neng ngarepe pas, kepidak melecat. Jamaah hormati, mereka protes terhadap ketetapan takdir, terhadap ketetapan syariat. Ini ayat itu berkaitan tentang kisah orang munafik dalam kejadian perang Uhud. Pelajaran dari ayat ini,
larangan lau dalam perkara-perkara yang ditakdirkan. Karena jikalau itu kalau protes kepada takdir, tadullu ala tasakhuti, menunjukkan dia marah terhadap takdir. Kan orang kalau dengan ketetapan Allah, kewajibannya ridho, sabar. Ridho, sabar. Walaupun nanti diterangkan, ketetapan takdir itu, pertama yang haram, keluh kesah, protes. Ya, makanya dalam Islam itu diharamkan meratap. Meratap itu menangis, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal karena tidak terima ketetapan Allah. Pak kamu itu apa men kaya ndang mati. Ya. Ya. Ini seperti ini. Itu marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, hukumnya tidak diperbolehkan. Yang wajib sabar, yang sunnah nanti lebih tinggi lagi ridho, yang sunnah lebih utama lagi syukur. Menerima ketetapan Allah dengan syukur. Ini Masya Allah. Jamaah hormati, kalau seorang lau dalam perkara yang ditetapkan, marah terhadap takdir, hukumnya haram. Yang kedua, lau dalam kaitannya dengan takdir itu, mengantarkan tajadudil ahzan finufus. Kesedihan itu berulang kembali. Berulang kembali. Contohnya tadi, punya anak, Pak, besok renang karo konco-konco tanggal 8. Nanti le sana pantai. Ojo. Iya. Kemudian ngeyel. Berangkat, begitu berangkat Allah takdirkan kecelakaan, tertelan ombak. Enggak selamat misalkan. Kalau kata-kata lau dalam rangka tidak terima ketetapan, gitu le, dia ingkor manut pae, sedih lagi. Sedih lagi. Makanya nanti akan diterangkan nggak boleh berucap jikalau. Kalau sudah terjadi, qadarullah wa masya'a fa'al. Karena kalau sekali lagi kata-kata lau, jikalau, itu nanti kesedihannya terulang. Gelo menit. Saya pernah itu pagi taklim. Kemudian pokoknya ada satu urusan. Kemudian waktu itu saya servis dulu ke Ahas. Berservis itu saya kan jarang kalau di Ahas itu ganti part jalan. Biasanya saya gantinya di luar. Itu sudah diomongi. Ini lempengan cakramnya ini harus ganti. Bahaya. Ya, bahaya. Ya, saya nggak mau ganti. Pokoknya kalau saya ganti, biasanya ganti di luar. Saya cuma servis, biasanya gitu. Lah, wis diomongi ngeyel. Perjalanan, ngaji, begitu pulang, ngejar waktu, ngebut. Depan saya ada NMAX. Tak rem, itu ternyata ucul lempengan ini. Lempengannya lepas. Kalau seorang misalkan, mau misalnya kesedihan nanti. Kesedihan. Nah ini hati-hati. Kalau sudah terjadi, ya wis lah Allah takdirkan ini. Allah takdirkan. Cuman ya saya istighfar karena delewer gitu loh. Karena delewer. Ini saudara yang saya hormati memperbarui kesedihan. Memperbarui kesedihan. Ya. Kemudian Dr. Shaleh Fauzan mengatakan, lau tadanu ma'ala fawati ta'ah fala ba'sa bihi. Tapi jikalau ini penyesalan terluputnya ketaatan, boleh. Terluputnya ketaatan boleh. Misalkan kayak 10 terakhir bulan Ramadan. Begitu pagi hari dilihat mataharinya, mataharinya kok nggak menyilokan. Ya, kan ciri-ciri Lailatul Qadar itu pagi harinya tidak menyilokan. Ya. Tapi sudah terlewat. Malam hari itu sebenarnya santai. Kemudian, pas mau bengi arep salat neh ora sida. Seperti itu boleh. Kenapa? Menunjukkan semangat pada kebaikan. Menunjukkan semangat pada kebaikan. Cuman sayangnya nyesel itu di akhir. Nyesel itu di akhir. Sampai para ulama tanya, kenapa kok ciri Lailatul Qadar itu salah satunya pagi disebutkan? Itu sebagai kabar gembira kepada orang yang telah ikhtiar. Nanti malam iya alhamdulillah ini.
Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, masru'iyatul istislami lil qada'i wal qadar wa adami tasahutihi. Disyariatkan tunduk kepada takdir, tidak marah. Kita ini wajibnya tunduk kepada takdir. Tunduk kepada takdir. Ketetapan Allah dalam menerima ketetapan wajib ridho. Dalam menerima ketetapan wajib ridho. Dalam menjalani ketetapan yang wajib sabar. Karena kalau menjalani ketetapan tadi sudah kita singgung 4. Kalau kesah haram, sabar wajib, ridho sunnah, syukur itu sunnah. Tapi menerima ketetapan wajib ridho. Apa sih bedanya menjalani dengan menerima? Kalau menerima, terima dengan ketetapan ini, saya terima. Kok nangis? Itu menjalani. Menjalaninya dengan tertatih-tatih, meneteskan air mata, boleh selama dia sabar. Nah ini ketetapan Allah itu wajib kita tunduk, tidak marah. Apa upayanya? Supaya ketetapan Allah ini kita bisa ridho, kita tidak marah. Salah satu upayanya, ngrumangsani sebagai hamba. Hamba itu manut kepada sang maulanya, sang tuannya. Tapi kalau orang ngrumangsani hamba, kadang takdir itu malah dia yang ngatur. Iki April iku kudune ora udan terus ngene iki. Ya, April iku kudune pralpril karo orang tua dulu kan gitu. Ya. Lah kok kudune kamu siapa? Ya, kamu siapa? Ini saudara yang saya hormati, kalau orang tidak merasa dirinya hamba, kadang malah ngatur ketetapan. Tapi kalau merasa hamba, semua hamba kok. Manut sama Allah. Yang kedua, seseorang itu akan tunduk pasrah kepada ketetapan takdir, manakala dia tahu takdir baik dan buruk itu hanya dalam pandangan makhluk. Karena semua yang Allah tetapkan kebaikan. Semua yang Allah tetapkan itu kebaikan. Kebaikan. Karena Allah inginkan dari keburukan yang menimpa kita, itu dibaliknya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Banyak itu contoh di masyarakat. Ketemu pengusaha besar, kata dia, alhamdulillah, aku mbiyen ning perusahaan di PHK. Walaupun awal di PHK, waduh, bingung itu. Orang kalau sudah nyaman, sudah asik di satu tempat, kemudian di PHK, ya abot, berat. Tapi ternyata Allah inginkan jalan kamu sukses untuk menjadi pengusaha itu PHK mumet setengah tahun. setengah tahun mumet. Setelah mumet itu nanti akhirnya pikirannya meletek. Kan kondisi itu mengantarkan seseorang nanti mencari solusi yang terbaik. Allah kehendaki seperti itu. Nanti ketetapan Allah dia akan terima. Dia akan terima. Justru nanti kalau mendapatkan ketetapan yang tidak baik, dia akan tunggu. Apa sih kebaikan yang Allah persiapkan? Ya, kebaikan yang Allah akan persiapkan. Walaupun orang katakan kegagalan itu merupakan awal keberhasilan. Dan ini gagal terus sih. Gagal terus. Ya. Ya kalau gagal orang butuh modal itu masih penting ya. Itu butuh modal, entek-entekan itu. Tapi yakin semua ketetapan Allah inginkan di situ kebaikan. Nah ini mengantarkan seseorang ridho. Seseorang ridho. Tapi kalau tidak mengetahui seperti itu, nggak ridho. Dia tidak ridho. Saya kalau kasih contoh tentang hal yang seperti itu sangat banyak. Sangat banyak orang-orang yang mendapatkan ketetapan yang dia tidak sukai, justru itu pembuka kebaikan bagi dirinya. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, anal hadara layunji minal qadar. Kewaspadaan itu tidak menyelamatkan dari takdir. Tidak menyelamatkan dari takdir. Orang sudah hati-hati, kalau memang takdirnya mati, ya mati kok. Ya mati. Tapi kalau enggak. Cuman jangan salah paham. Ya wis nek ngono rasa hati-hati. Itu enggak paham tentang ketetapan kauniyah. Enggak paham tentang ketetapan syariah. Ketetapan kauniyah itu ada sebab akibat. Ada sebab akibat.
Ya, semua ketetapan kauniyah itu ada sebab akibat. Ketetapan syariah kita diperintahkan ikhtiar. Ikhtiar. Jadi ikhtiar itu ya usaha semampunya. Ya. Kalau orang misalkan rime blong nekat mbok gowo dengan dalil anal hadar la yunji minal qadar. Kehati-hatian itu tidak menyelamatkan dari takdir. Ya nanti kalau kamu tabrakan nyemplung kali, ya kamu harus mengatakan iki takdirku. Iki takdirku. Ya, bukan seperti itu. Secara syariat kamu ikhtiar. Ikhtiar itu begitu berangkat mau bepergian jauh. Kayak orang itu kemarin mudik itu pakai mobil dicek. Kira-kira bannya ini layak apa enggak. Jangan sampai ban kualik, ban jero pasang ban jobo. Ya. Ban jero pasang ban jobo dienggo mudik. Ya rusak nanti. Nah ini pelajaran yang ketiga. Jadi anal hadar la yunji minal qadar. Artinya kalau sudah Allah tetapkan nggak mungkin luput. Nggak mungkin luput. Cuman secara syariat seseorang harus ikhtiar. Ada pelajaran yang bagus. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf itu kan dibikin makar oleh saudara-saudaranya. Sampai akhirnya cemplung di sumur. Sampai akhirnya menjadi orang yang mulia. Begitu menjadi orang yang mulia ketika itu. Karena akhirnya saudara-saudara datang. Kondisi paceklik minta bantuan. Dengan menukarkan barang-barang di rumah ditukarkan. Sampai akhirnya barang di rumah habis. Ya, pengen tukar lagi. Boleh kamu tukar. Apa yang ada. Ning Bunyamin kamu bawa. Bapak wis firasate ra apik. Ilang neh gitu ya. Kan dulu diajak Yusuf diajak ke hutan bermain, nanti kami akan jaga, ternyata enggak. Ya, Bapak sudah ini. Akhirnya Bapak suruh gini caranya terpisah-pisah. Jadi jangan gerombol jadi satu. Tapi itu hanya sekedar keinginan ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam. Enggak bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap Bunyamin kesita. Lah ini, saudara yang saya hormati, jadi kalau secara syariat ikhtiar, apa yang Allah sudah tetapkan itu usaha kayak apapun ya nggak mungkin luput. Tapi kalau Allah tetapkan luput, walaupun menurut orang mati. Ya kan kadang ada kan kecelakaan itu di video dari jauh itu. Wah, kayak kau mati tenan nggak? Iya. Tapi begitu just motornya remuk, wong ini nanti malah mencelat ning adoh itu. Masih aman. Ya, itu Allah belum menghendaki. Yang keempat, ana man kutiba alaihil maut fil mahal. Fala budda an yadhaba ilaihi walau hawala al imtina'a anhu. Siapa yang Allah tuliskan mati di satu tempat, satu keharusan dia akan ke sana. Walaupun dia berusaha nggak mangkat. Kan ada orang punya penyakit epilepsi itu. Epilepsi itu ojo renang. Nanti kalau renang pas tengah-tengah renang kambuh, kan bahaya. Ya, saya punya temen itu adiknya Allah takdirkan itu di belakang rumah ada sumber mata air. Ya, pas pagi-pagi mungkin subuh atau apa ke belakang kumat nggak konangan ya meninggal di situ. Karena kalau saya lihat orang yang sakit kayak gitu kalau pas kamu ya, jadi kayak menyedot keras itu. Ya. Nah, walaupun dia sudah berusaha, pokoknya jangan dekat-dekat dengan air. Tapi kalau Allah takdirkan memang dia meninggalnya di air, kena air itu. Kena air. Ya. Jangan hormati, semua yang Allah tetapkan kematian di satu tempat, mesti dia akan ke sana. Walaupun dia hawalal imtina'a anhu, berupaya untuk tidak ke sana. Tapi kalau takdiri, tetap nanti akan ke sana. Kayak kapan yang agak lama itu, satu kampung, piknik, kecelakaan di perjalanan. Berapa orang yang meninggal itu sak kampung itu belasan di situ. Padahal menurut pertimbangan, kowe jatahmu mati ning kono, ora mungkin wong saya ora tau rono. Tapi kalau Allah takdirkan pasti akan sampai. Ini faedah 4 dari ayat. Setelahnya alladzina qalu li ihwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang mereka duduk
tidak ikut perang Uhud. Kalau mereka mentaati kami, mereka tidak akan terbunuh. Ucapan ini diucapkan kepada orang-orang muslim yang ikut berjihad. Ini sama. Seperti kisah dalam perang Uhud tadi. Cuman kalau sebelumnya tadi protes kepada ketetapan syariat, kalau ini protes kepada takdir. Makanya dua-duanya dikumpulkan tadi kata Asyim Saimin. Peringatan dari ucapan jikalau, kalau itu protes kepada takdir. Ya, protes kepada takdir. Yang kedua, konsekuensi iman. Itu tunduk pasrah kepada ketetapan. Ya sudah, orang iman pokoknya nompo. Ketetapan Allah dia terima. Kan kalau orang munafik, kalau muslimin menang, kami juga ikut andil. Jadi kami itu ya walaupun sidik lah, melu lah. Dan kecipratan kemenangan. Tapi kalau kaum muslimin kalah, wah, lepas tangan, cuci tangan. Wah, Dani ngeyel. Kandani ngeyel. Seakan-akan itu dia bijaksana. Nah, ini ciri orang munafik. Saudara yang saya hormati, keimanan ketetapan Allah diterima. Disyariatkan mendebat orang munafik dan selain mereka dari alul batil. Jadi terangkan. Jenis takdir ya wis. Jangan kayak gitu. Wallahu ta'ala. Kemudian dibawakan hadis yang sahih. Riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jizanna. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amala syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat kepada perkara yang memberikan manfaat. Kalau ada kemanfaatan, supaya kita semangat. Kemanfaatan akhirat lebih semangat dibandingkan dengan kemanfaatan dunia. Saya kemarin baca penjelasan tentang Imam Al-Qayyim. Kebanyakan kita, semangat kebaikan itu cuma dunia. Kata beliau itu juz'iyah. Hanya bagian saja. Enggak tercakupi semuanya. Kebanyakan kita apa yang minta? Ya Allah, lapangkan rezeki kami. Rezeki itu duit yang pengen dilapangkan. Ya Allah, berilah kepada kami ini dan itu. Itu dongo sampai tahajud, sampai sujud itu suwe. Wongnya pemati, sujud itu suwe menit. Itu doa urusan duniawi. Ya, padahal urusan duniawi itu juz'iyah. Bahkan dalam Quran di surat Al-Baqarah itu ada orang yang meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib, tercela. Yamin khalaq, hanya sekedar urusan duniawi, tercela itu. Tapi yang baik atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah kebanyakan kita, jamaah hormati, semangat kemanfaatan itu dunia. Coba mulai sekarang kita benahi. Kenapa? Kalau semangat akhirat, semangat agama, dunia katut. Tapi kalau semangat dunia, belum jaminan itu. Ya Allah, jadikan saya ini pengusaha yang sukses. Apa yang jadi pengusaha sukses, kamu menjadi golongan manusia terbaik. Sedekah ya, kein pakai akeh. Justru malah kayak kemarin yang diuji oleh orang Bani Israel itu. Ya, begitu niki kula butuh bantuan. Wah, niku hak-hak masih banyak ini. Urusan kula tesih kathah. Saudara yang saya hormati, ihris ala ma yanfa'u kemanfaatan. Kemanfaatan akhirat lebih didahulukan. Nanti dunia akan katut. Ya. Kemudian jangan lupa minta tolong. Inilah pentingnya tawakal. Jadi tawakal itu dibutuhkan kepada kita fi su'unil hayati kullih. Semua urusan kehidupan kuliah itu butuh tawakal. Makanya kata Nabi, semangat iya, minta tolong sama Allah. Kemudian wala ta'jizanna, jangan sekali-kali lemah. Lemah itu nggak mungkin. Wah, ora iso itu namanya lemah. Seseorang itu harus memiliki semangat yang tinggi. Kalau bahasa ulama, jadilah kamu, cita-citanya itu digantung di suraya, kakinya berpinjak di bumi. Jadi cita-citanya sing gede, ora apa-apa kok. Walaupun mungkin orang mungkin. Cita-cita udah jadi presiden. Ya, mungkin
Kadang tenan apa ora gitu ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena awal keberhasilan itu tancapkan dulu apa yang akan ditargetkan. Kalau orang minta jana, jangan rendah selerane. Oh ya Allah, saya ngempere jana, wis pun terima. Lah kan kepaksa ya terima. Tapi kalau minta, ya Allah berikan kepada kami jannah Firdaus. Firdaus yang paling tinggi, walaupun tekan apa ora. Iya, ini jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Iya, kalau menimpa sesuatu, perhatikan urutan dari awal. Semangat, minta tolong, tidak lemah. Tapi tertimpa sesuatu. Apa sesuatu itu? Ketidakkeberhasilan. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu jangan berucap, kalau aku lakukan demikian, pasti akan terjadi demikian-demikian. Tapi ini lihat urutannya dari awal. Semangat, minta tolong, tidak lemah, ada ikhtiar. Ya, jangan katakan, wah misalnya, itu nanti tadi mengantarkan seseorang kesedihannya semakin bertumpuk, tambah banyak. Ya sudah, ucapannya apa? Qadarullah wa masya'afal. Ya wis ini takdir Allah lah. Takdir Allah. Lah terus kita untuk apa? Loh, coba awal yang tadi. Semangat kita kepada kebaikan sudah berpahala. Minta tolong kepada Allah itu sudah berpahala. Ya, tidak lemah itu pun juga sudah berpahala. Saya kapan itu di SMA 1 Karanganyar. Itu salah satu pertanyaan dari murid itu, kami sudah berusaha belajar agama tapi gagal katanya. Karena ada orang mau ngapal Quran ora hasil. Sinau bahasa Arab, ya selamanya statusnya cuma terdaftar. Padahal kan harusnya terdaftar, disamakan, diakui kan. Itu statusnya cuma terdaftar terus. Diakui nggak pernah. Dia katakan gagal. Saya katakan nggak gagal. Kenapa nggak gagal? Usaha kamu sudah pahala. Minta tolong kamu, ya Allah beri keberhasilan, itu sudah pahala. Itu sudah pahala. Makanya qadarullah wa masya'a fa'al. Karena jikalau itu membuka amalan syaitan. Sekedar catatan, kata-kata qadarullah ini dipakai kalau yang awal tadi. Semangat, minta tolong, tidak lemah. Itu boleh menggunakan kata-kata qadarullah. Tapi kalau nggak ada semangat, nggak minta tolong, jiwanya lemah, nggak boleh. Oh, ini ramangkat ngaji. Qadarullah aku males pengen mancing. Wow itu ya. Qadarullah males pengen mancing. Itu jenenge bukan qadarullah. Ya, tapi kalau misalkan semangat ngaji, dia sudah semangat. Dia ngira teko. Wah, qadarullah. Lebih sudah berangkat. Tengah perjalanan, bani gembos. Begitu tambal jadi dompetnya keri. Ya, lagu didit apa ora? Padha wae. Ya. Kalau seperti itu, dia bisa berkata qadarullah wa masya'a fa'al. Ini penggunaan kalimat. Jadi sering saya dengar orang itu kadang kalimatnya, kan ada kalimat-kalimat tertentu yang di lisan orang itu kadang terbiasa. Tapi kadang butuh diluruskan. Karena dia ingin rahmat qadarullah malah pengen turu. Nah, ini keliru, bukan pada tempatnya. Pada tempatnya. Kadang kalimat takbir, kalimat tasbih, iya, itu beda-beda. Kadang takjub kepada orang, subhanallah kurang pas. Kalau kepada orang takjub, masya Allah. Subhanallah itu takjub kepada perkara yang kita ingkari. Atau takjub kepada keindahan alam semesta. Allahu Akbar. Kadang ada itu kalau orang awam pengajian itu pengajiannya asik gitu, heroik gitu. Allahu Akbar. Coba penggunaan kalimat Allahu Akbar itu. Ya, Nabi itu kadang penggunaan kalimat Allahu Akbar itu pengingkaran kepada yang tidak baik. Kepada yang tidak baik. Jadi istilah-istilah seperti itu coba ya. Nanti kalau terbiasa di lisan kita benahi. Ada orang yang anggap astagfirullah itu. Apa ada tuntunannya? Enggak ada. Tapi bayangannya, wah itu mangap setan yang mlebu astagfirullah.
Ya setan ibn mencolot metu tawut harusnya ya. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi penggunaan kalimat-kalimat itu nanti dibenahi. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini apa pelajarannya? Pertama, hasungan untuk sungguh-sungguh mencari kemanfaatan jangka pendek maupun jangka panjang. Bibadli asbabi, dengan menempuh sebab. Dengan menempuh sebab. Jadi orang itu kalau ada kemanfaatan, semangat. Semangat. Sampai kemanfaatan itu Umar bin Khattab. Semangat beliau untuk kalau bahasa kita menghijaukan bumi. Itu kalau hari ini pegang benih, besok kiamat. Itu sama Umar tetap ditanam itu. Karena kalau kita, sopoy, besok kiamat. Kalau kita kurang semangat ya. Kurang semangat. Lawan kita itu divonis misalnya, kamu sakit, nanti menurut medis bertahan cuma sesasi. Bukan taat itu. Jadi sesasi, pol-pol kisisan lah, maksiat sisan lah. Oh, karena sesasi. Ya, nanti baru mati. Ya, ini perkara yang bermanfaat kita curahkan sebab. Yang kedua, wajib minta tolong sama Allah. Jadi sudah kita bahasakan para ulama, at-tawakkul. Ya, itu satu perkara yang harus untuk kita lakukan dalam semua urusan kehidupan kita. Dalam semua urusan kehidupan kita itu butuh tawakal. Nah, ini wajib minta tolong sama Allah dalam melaksanakan perbuatan yang mendatangkan manfaat. Larangan al-i'timad alal hauli wa quwwah. Bersandar kepada upaya dan kemampuan. Itu jangan. Makanya kalau orang sudah ngaji, ketika ada satu urusan sesuk dirambungi, oh rasa khawatir bos, beres. Ya nggak boleh. Apa jawabannya? Insya Allah besok beres. Insya Allah besok beres. Tapi nggak boleh. Lancar tenang. Nggak, itu jangan bersandar kepada kemampuan. Jangan bersandar kepada kemampuan. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, anahyu anil ajz wal batala wa ta'tilil asbab. Larangan lemah, nganggur, kemudian tidak mau berusaha. Menafikan sebab. Ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Orang kalau tidak mengambil sebab, apalagi bersandar dengan takdir, tadi kita sampaikan, nggak paham ketetapan kauniyah. Ketetapan kauniyah itu ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Dulu itu lama sekali ada orang bujangan, saya pengen anak itu. Ya rabi ya, wegah. Oh iki kowe ora ngombe obat ya, Mas. Ora ngombe obat, konslet itu. Kenapa? Karena ada sebab akibat. Sampai para ulama kasih contoh, ini sering kita angkat. Orang itu kalau takdir kauniyah dia sandarkan, tidak mau usaha, nggak paham hikmah kauniyah. Para ulama kasih contoh, orang lapar. Lu ya Mas, banget ini. Pengen makan apa? Ya sudah, ini disiapkan. Taruh depan dia. Wis panganan. Halal. Ya. Nah, terus pas buatnya apa? Jazakumullah khairan. Itu tok lah, orang usah bayar. Tapi kata dia, takdir warek lah ya warek, cuman didelok gitu. Tidak mengambil sebab itu sendok, dimplok, bismillah. Gak mau mengambil sebab. Makanan basi, perutnya belum kenyang. Ini saudara yang saya hormati, jadi sekali lagi larangan seseorang untuk taktilul asbab. Tidak mau ikhtiar. Terus mau ikhtiar lah. Ikhtiar. Ini wallahu ta'ala alam. Yang keempat, ditetapkan takdir. Yang ini tidak bertolak belakang dengan mencurahkan sebab. Berusaha mencari kebaikan. Enggak bertolak belakang. Karena tadi takdir Allah itu ada sebab akibat. Kemudian secara syariat kita dituntut untuk berusaha. Secara syariat kita dituntut untuk berusaha. Makanya ketika ada orang tanya, ya Rasul, tidakkah kita pasrah saja? Enggak, i'malu. Fakullu muyassarin lima khuliqalah. Ikhtiar kamu, amal kamu akan dimudahkan terhadap apa yang Allah tetapkan bagi dia. Yang kelima, wajib sabar ketika turun musibah. Sabar itu nangis boleh, sedih boleh, ya. Tapi tidak boleh protes, tidak boleh keluh kesah. Tapi orang misalkan nangis, ayo mangan, nggak selera makan boleh, karena lagi mendapatkan musibah. Tapi sekali lagi
tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ini yang kelima. Yang keenam, larangan dari ucapan jikalau, kalau itu dalam rangka marah terhadap musibah yang turun. Ya, dan ini sudah diterangkan tentang kerusakannya. Apa kerusakannya? Syaitan nanti yang akan ambil bagian. Apa kerusakannya? Tujadidul hazan, memperbarui kesedihan. Yang terakhir, waspada dari makar syaitan. Dari makar syaitan itu kita waspada. Syaitan itu ternyata senang susah itu senantiasa ada makarnya. Orang kalau senang mudeng. Orang kalau susah tahu. Orang semangat ibadah tahu. Orang malas ibadah tahu. Celah-celahnya itu mereka paham. Makanya hati-hati sekali. Kondisi apapun tetap waspada. Ketika taat, jangan seseorang ketika taat nanti merasa, wah saya sudah baik. Tapi sifat pertama, syuhudul minnah, mempersaksikan anugerah Allah. Ini pertolongan Allah. Sawal keberapa tuh ini? 18. Wis rampung leh nyawa. Saya hari Sawal yang ke-8 wis rampungan loh. Pak do kupat. Pak Dani sampean. Kok nganggo Pak Dani sampean. Ini hati-hati. Kalau maksiat itu nanti syaitan bikin kita putus asa. Rasa tobat. Ingat tobat itu langsung greget-gregeti masjid. Dosamu sakeh, itu makar syaitan. Kalau orang dalam kondisi senang, syaitan bikin makar. Apa makarnya? Ini kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sing akeh. Karena kamu orang yang baik. Kayak yang kalimat sering kita kasih contoh itu. Mancing itu iwak gede, wah, dipoto terus diposting. Rezeki anak soleh. Yeah. Jadi untuk iwak gede itu merasa karena dirinya soleh, itu makar syaitan. Makar syaitan. Ya, tapi dalam kondisi mendapatkan musibah, syaitan pun punya makar. Orang itu walaupun mendapatkan musibah, ben susah terus, ben sedih terus. Kalau sudah sedih terus, rusak dirinya, rusak agamanya, nanti berdampak kepada yang lain. Berdampak kepada yang lain. Nah itu kalau orang sudah sedih, penyakit itu kalau sumbernya kesedihan, angel tambane. Angel tambane. Nah itu kalau orang sakit karena sedih, sampai kalau orang kafir itu punya sedino itu kowe kudu guyu ping 20. Satu kali tersenyum itu katanya berapa menit. Itu mengeluarkan enzim itu katanya. Wah. Ya, orang ngone Islamis ngomong kok. Jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Ketemu saudara dengan wajah sumringah. Ini Masya Allah. Ini orang terus mesam-mesam dewe. Ya. Kalau itu berarti wah iki kuliah yang kentingan ini. Allah Ta'ala. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya. Larangan mencaci maki angin. Ya, ini tidak diperbolehkan. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Ya harusnya kalau orang punya utang, waktunya membayar itu, kalau dia belum mampu membayar, dia sampaikan. Itu bentuk perhatian kepada utang. Dan ini banyak memang musibah di masa sekarang, orang gampang berutang, tapi berat untuk membayar. Jadi dalam Islam itu, kalau seseorang tidak kepepet, jangan utang. Coba apa kebutuhan paling kepepet itu? Kebutuhan paling kepepet itu misalkan nikah. Kalau makan itu masih bisa gitu. Kepepet misalnya orang dipangan, dulan goni koncone. Yeah. Dipaske setengah rolas. Paske setengah rolas. Masih bisa. Tapi kalau nikah, wah saya kepepet nikah, dulan goni koncone. Wah, kaploki nanti. Yeah. Kan gak bisa. Tapi lihat dalam Quran. Kalau orang dalam kondisi kepepet nikah, itu diperintahkan tetap menjaga kehormatan. Puasa. Itu menunjukkan urusan utang itu tidak bergampangan. Tidak bergampangan. Ya, jadi dilihat kalau orang misalkan punya utang, temponya sampai kapan belum mampu ya sampaikan. Sampaikan aja. Ya. Dan nanti orang yang diutangi kalau memang betul-betul nggak mampu, kasih kelonggaran.
Kasih kelonggaran itu pembayaran diundur, atau digugurkan sebagian, atau wabeh digugurkan. Wah, ini Masya Allah ya. Ya. Kalau tak larang. Tadi sampaikan kalau itu hanya sekedar penghabaran, itu nggak apa-apa. Kalau sekedar penghabaran tidak mengapa. Tapi kalau itu protes terhadap ketetapan, itu yang keliru. Makanya tadi rincian Ibnu Utsaimin, protes syariat, protes ketetapan, kemudian membuat menyesal lebih panjang lagi, memperbaiki penyesalan, itu haram. Tapi kalau sekedar hanya misalkan ini di kono itu, wah sirai remo. Lah ngapa sirai orang gue helm kok. Jadi misalnya gue helm bisa mending misalkan. Ya, seperti itu kalau hanya sekedar menghabarkan tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau penyesalan itu misalkan, pilih mangkat kan gue helm alasannya malah gatal, Pak. Bareng kecelakaan remuk ngono ki piye? Nangis. Nah, seperti itu nggak boleh. Makanya nanti tipis sekali. Jadi penghabaran atau enggak itu niatnya. Kalau penghabarannya sekedar menghabarkan. Sekedar menghabarkan. Allah Ta'ala alam. Jadi dilihat. Ya. Tidak lebih dari kesalahan. Misalnya dari penjualan yang tidak target, atau dari produksi yang mungkin kurang bagus, atau pengiriman salah alamat mungkin, atau dari admin salah backup dan sebagainya. Semua kan kesalahan ini. Nah, terus boleh tidaknya marah itu yang seperti apa? Jadi beliau itu nggak marah kalau urusan pribadi. Urusan pribadi. Tapi kalau misalkan urusan keteledoran, ya tetap beliau tegasi. Contohnya kayak saya keringat tuh perang itu. Pas perang itu ada keteledoran, Nabi juga marah itu. Ada keteledoran. Ya, Nabi juga marah. Jadi kalau misalkan marah supaya nanti disiplin, berkaitan dengan keteledoran, berkaitan dengan pengurangan hak orang lain, itu hakikatnya juga berkaitan dengan syariat. Tapi kalau secara pribadi, beliau itu lebih suka memaafkan. Ya, walaupun kalau kita, umatnya, kalau pribadi kita yang didolimi, nanti ada hak-hak. Ya, satu yang nggak boleh dolim. Ini pernah kita sampaikan ya. Orang misalkan ngomong kita, kire, kita balas, lah kue kire, gudikan, itu sudah dolim, nggak boleh. Tapi kalau balas semisal, boleh. Kita getak genti misalkan. Tapi semisal, itu boleh. Nanti yang ketiga tahan amarah. Yang keempat memaafkan. Yang kelima kejelekan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau beliau secara pribadi itu didolimi, beliau memaafkan. Itu pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk nanti kalau urusan-urusan keteledoran, ya kita sudah kasih nasihat, kita kasih peringatan, ngeyel, ya untuk mendisiplinkan ya Allah Ta'ala itu masih dalam boleh karena dia kedoliman. Dalam kedoliman. Allah Ta'ala. Yang tidak boleh marah itu dan kan yang boleh. Yang tidak boleh. Jadi jangan dimarahi itu yang ini. Itu nanti ada pembahasan misalkan di luar ini kemampuan dirinya. Dalam kemampuan dirinya itu dia sudah maksimal, tapi misalkan Allah takdirkan itu di luar kemampuan dirinya terjadi kesalahan. Itu lebih baik dimaafkan. Lebih baik dimaafkan. Kalau contohnya itu apa ya? Jadi ya. Orang misalkan gini, dulu itu pernah di perusahaan percetakan itu bosnya nyuruh ini potong, dikasih gambarnya. Tapi ternyata yang disuruh potong itu cuma satu sak box itu. Karena karyawannya nggak paham, cuma ini potong kabeh. Kalau seperti itu nggak boleh dia marah. Kenapa? Mau bokon motong no? Bokon motong. Tapi dia nggak rinci, maksudnya sak box tok misalnya. Ini contoh. Jadi kalau misalkan dia sudah maksimal, di luar kemampuan, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dikasih maaf.
Dikasih maaf. Kayak pemasaran misalkan, targetnya kamu harus sekian. Tapi sudah maksimal itu orang kudune dia jualan tapi malah main game, misalkan. Itu namanya kurang ajar. Tapi kalau misalnya dia sudah maksimal ke sana kemari, memang pasar sepi. Kemudian kan untuk target, ya sudah. Nah, seperti itu lebih suka untuk kita kasih kemaafan. Allah Ta'ala alam. Nanti para ulama kasih contoh kayak di rumah saja. Di rumah itu kalau misalkan seorang istri itu sudah dikasih nafkah, kemudian urusan-urusan sudah diringankan, nanti masak. Suami pulang, begitu mau makan nggak ada makanan. Dia bisa marah. Kenapa? Karena dia teledor. Tapi kalau misalkan kondisinya dia sudah masak, tapi Allah takdirkan misalnya masak itu rasanya ora enak misalkan. Itu kita maafkan itu. Nggak boleh kita celah. Masakan kaya uyuh jaran ini kon mangan. Lu wis tau ngombe jaran toh. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi sekali lagi kalau kesalahan itu di luar kemampuan, makanya nanti ada Robbana Robbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Walaupun nanti kalau dalam pembahasan duniawi kesalahan yang tidak disengaja berdampak kepada kerugian orang lain, dia tidak berdosa, tapi dia tetap menanggung. Dia tetap tanggung jawab. Contohnya latihan nyopir. Ya. Pengen ngerem, kleru minta gas. Akhirnya tembok tonggone jebol. Itu nggak bisa kamu berdalil, ya, Robbana la ta'idna inasina ahtana. Allah kasih maaf. Iya, kamu kasih maaf. Tapi tembok ini kamu joli. Iya. Ini tembok kamu joli. Allah Ta'ala. Ya, cukup ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.